Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rustam Lambang. Kali ini teman-teman kita nggak mancing ya, cuman kali ini kita mau ekspor ke kebun karet sama kebun sawit. Tapi yang di belakang saya ini ada rel kereta api. Rel kereta api ini kalau arah sana ke arah Palembang. Nah, kalau yang ke sini arah Lampung. Rel kereta ini sekarang nih ada 2 jalur. Tapi kalau baru-baru dulu rel kereta api ini cuman 1 jalur. Dulu sih tahun 60-an ini, tahun 60, 55 ini rel kereta api ini dulu. Pohon kayu itu saking besarnya seperti drum. Jadi ujung ke ujung kayu itu dia ketemu saking besar kayu-kayu itu. Karena di sini dulu apa itu namanya? Hutan rimba, hutan sangat besar. Jadi tahun 60-an itu mertua saya ngambil tanah ini, jadi diolahnya, dibukanya lahan ini. Oke, kita langsung masuk ke kebun dulu ya. Nah, inilah kebun saya teman-teman. Ini kebun sawit ini bukan punya saya ya. Kebun sawit ini punya tetangga. Nih kebun punya, tapi kebun sawit ini bukan punya PT, punya perorangan ini. Punya milik pribadi. Nah, kalau yang jadi kebun sawit ini digapit sama kebun karet. Nah, sebelah situ tuh kebun sawit karet. Nah, yang ini juga kebun karet. Nah, kebun karet yang ini punya mertua ya. Nih kebun karet ini. Tapi kebun karet ini nggak disadap lagi sih, karena nggak ada yang mau nyadapnya, karena berhubung getah karet murah, jadi tinggal. Jadi dia mulai udah jadi hutan lagi nih. Ini bekas sadapan saya dulu nih. Bekas sadapan saya 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya sempat nyadap juga. Ataupun kata orang lain tuh ngederes. Tapi bahasa kami ini nyadap. Dan juga ini banyak kayu tembesu. Kayu tembesu ini udah umuran 30 tahun ini teman-teman. 30 tahun, cuman berhubung kayu tembesu ini kayu keras, jadi dia lambat besar. Nih jadi dilurusin semua tembesu semua sini. Di kebun mertua saya ini sih, kata orang-orang sering terjadi hal-hal yang nggak masuk akal ataupun hal-hal mistis. Tapi alhamdulillah sih, semenjak saya menginjak di tempat ini nggak pernah ketemu ataupun kejadian-kejadian yang aneh. Tapi kata orang-orang sering, karena di sini dulu kan tahun sekitar 35 tahun yang lalu itu ada perkampungan di sini. Perkampungan sih nggak banyak, cuman paling berapa rumah ini, paling 4 rumah ini, 4 rumah atau 5 rumah. Nah, di situ tuh menurut kabar berita ada kuburan situ. Kuburan gadis meninggal karena bunuh diri. Mungkin dari situ terjadinya hal-hal mistis. Nah, dan juga di sini nih namanya hutan ya, ada macam-macam. Ada tanah tumbuh. Biasanya sih kata orang-orang zaman dulu, tanah tumbuh ini ada juga hal mistis, cuman nggak tahu ya. Nih. Nah, yang paling kuat di mistisnya yang sebelah sana tuh, di dekat pohon bambu. Di situ sangat kuat. Kabar-kabar sih banyak yang bilang di situ tuh ada benda pusaka berbentuk tombak. Benda pusaka apa tuh mistis. Cuman kalau saya nggak mengerti masalah mistis tuh, tapi banyak orang bilang kayak gitu. Ini pondok saya. Pondok ini kalau hujan ataupun panas kita berteduh di pondok bisa.
kebun karetnya. Oke, kita lihat yang kata saya tadi, ada hal mistis tadi. Apa kalau mungkin ada teman-teman di luar sana bisa melihat dari kejauhan dari video saya, mungkin bisa diceritakan apakah benar ada hal mistis di sini. Nih, disinilah yang sering terjadi. Banyak orang bilang hal mistisnya berbentuk benda pusaka atau tombak. Cuman saya sih nggak ngerti. Nih di sini. Ini ada pohon bambu ya, cuman nggak terlalu luas pohon bambunya. Apa tuh rumpun bambu nggak terlalu besar. Cuman di sini. Dan juga di belakang itu, di belakang kebun ini juga ada juga orang bilang sering melihat penampakan ular berkepala dua. Tujuan saya bikin video ini mungkin kalau ada orang yang bisa tembus pandang melalui video, mungkin bisa diceritakan ya. Karena hal mistis itu kita bisa katakan antara iya dengan enggak. Karena dia tidak kasat mata. Bagi orang-orang yang bisa melihat, ya bisa. Tapi bagi saya, nggak bisa. Tapi banyak orang bilang kalau masalah hal mistis itu lebih baik nggak bisa lihat. Karena banyak orang bilang kalau dia bisa lihat, ya dia bisa nggak konsen hidupnya, lalu melihat yang hal-hal yang aneh. Oke, kita ke depan lagi melihat yang kata orang sering melihat penampakan ular kepala dua. Cuman masalah ular kepala dua itu nggak tahu apakah dia nyata ataupun enggak. Mungkin ada teman yang bisa menerawang melalui video ini. Silahkan di komen di kolom komentar ya. Nih, tapi saya langsung merinding nih mendekati tempatnya. Kayak ada bau-bau itu. Nih saya dekatin tuh. Ini pohon bambu ini sangat lebat, rumpun bambu nih. Saya sih belum pernah masuk ke di bawahnya. Ngeri. Karena banyak mitos itu bilang kayak gitu. Ini pohon bambunya. Itu yang hitam itu bekas batang apa tuh? Batang kayu itu. Bukan penampakan, bukan yang hitam itu. Itu kelihatan. Nih. Coba kita agak jauh dikit. Nih. Oke, kita ke pondok lagi. Udah lumayan lah kita jelasin di pohon bambu kita atau enggak. Kita lihat ke samping lagi, ke dari arah situ. Saya sih nggak sanggup, nggak berani ke bawah rumpun bambu itu. Coba kita lihat di sini langsung merinding saya. Nih kita lihat dari sini. Ini rumpun bambu ini. Mitosnya ada ular kepala dua nih. Tapi memang sih kalau menurut cerita-cerita orang, kalau dia hutan ataupun pohon bambu itu memang ada bersarang makhluk halusnya. Oke, kita ke pondok lagi. Tadi sih saya ini ngambil ranting kayu yang patah dari batangnya itu. Jadi saya ambil ini, ada guna nih. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Yang teman baru jangan lupa ya tinggalkan komennya, dan juga jangan lupa subscribe-nya ya. Dan juga bagi teman-teman yang lama, jangan khawatir, pasti saya kunjungin balik.
Kalau belum saya loncengin nanti saya kunjung balik. Jangan lupa ya, like, subscribe dan juga komennya. Batas sini saja perjumpaan kita. Oke. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.